Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena Mhm. penguasa itu punya instrumen. Eh, nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena Mhm. penguasa itu punya instrumen. Eh, nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran. Tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Mhm. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya, melanggar asas netralitas itu. Ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu ya diganti saja, dicopot kan. Selamat malam Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait pembahasan politik di tanah air jelang kontestasi pemilu 2024 termasuk kontestasi Pilpres yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Tidak hanya itu saja, Tribuners, yang juga sedang menjadi perbincangan adalah adanya tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu yang disampaikan oleh beberapa pihak terkait kontestasi Pilpres ini. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Unpad, ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom. Bang Firman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Nila. Ya, Bang Firman, sehat ya, Bang ya? Sehat, sehat, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Bang Firman berkesempatan untuk meluangkan waktunya kembali berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Firman, ini situasi dinamika politik saat ini naik turun begitu ya, memanas kemudian sedikit longgar, namun sekarang justru yang muncul adalah soal tudingan-tudingan atau isu berkaitan soal kecurangan pemilu di kontestasi Pilpres 2024. Sebagai pengantar dari Bang Firman, silahkan mengamati kondisi atau tudingan-tudingan yang muncul soal kecurangan ini seperti apa, Bang? Ya, isu terkait kecurangan pemilu itu rasanya selalu muncul ya dalam tiap pemilu, karena memang bagaimanapun ini kan kontestasi untuk meraih kemenangan. Apalagi kalau kita bicara Pilpres itu memang itu kan yang seringkali disebut sebagai first order election. Jadi pemilihan tingkat pertama yang bagi para kontestan dan tim pemenangannya itu dianggap paling penting gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang ada kecurigaan-kecurigaan bahwa kontestasi itu eh, dalam meraih kemenangan misalnya menggunakan cara-cara yang tidak sesuai gitu ya, tidak fair, melanggar aturan dan seterusnya. Jadi memang ini sesuatu yang lazim terjadi gitu ya, atau muncul isunya. Yang kedua memang, tapi menurut saya ini juga penting ya, eh, termasuk bagi kita semua publik. Kalau buat saya positifnya ini adalah mengingatkan bahwa memang pemilu itu harus berjalan dengan bebas, pemilu itu harus berjalan dengan adil, pemilu itu harus berjalan dengan berintegritas. Nah, sehingga sejak awal memang ini menjadi alarm saja buat kita semua bahwa ada potensi-potensi pelanggaran, ada potensi-potensi kecurangan, ada potensi tindak pidana pemilu yang memang perlu kita cermati supaya kita semua itu bisa menjaga proses dan hasil pemilu itu menjadi berintegritas. Hmm. Ini sebagai bentuk warning awal disampaikan oleh Bang Firman terkait dugaan kecurangan pemilu, namun yang kemudian disampaikan oleh PDI Perjuangan nih, yang bisa saya berikan satu contohnya. Ini juga murni sebagai bentuk warning saja atau tudingan-tudingan soal kecurangan pemilu ini juga bisa dilihat menjadi salah satu serangan juga untuk kandidat lawan, Bang Firman. Ya, bisa saja seperti itu karena tentu saja apa yang dikemukakan oleh kontestan terkait dengan kecurangan itu Hmm. kan biasanya memang mengarah pada kontestan yang lain gitu ya, atau kompetitor yang lain. Itu apa sesuatu yang kembali juga saya katakan dari pemilu ke pemilu rasanya kita juga mendengar hal yang serupa gitu. Hmm. Oke, ini yang juga sedang ramai saat ini, Bang Firman, adalah terkait bagaimana
beredar kabar ini tersangka korupsi PJ Bupati Sorong yang mengatakan sudah membuat fakta integritas begitu ya, atau semacam perjanjian untuk kemudian bisa memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Bahkan sudah ada perbincangan katanya untuk lingkup BIN juga yang akan membantu hal ini. Isu kecurangan dilontarkan oleh PDI Perjuangan, namun sekarang beredar kabar justru adalah terkait fakta integritas ini. Bang Firman mengamati ini seperti apa? Ya, memang salah satu isu terkait kecurangan itu biasanya dialamatkan kepada penguasa, ya, Hmm, karena memang penguasa itu dianggap yang punya instrumen untuk kemudian bisa melakukan praktik-praktik yang curang, praktik-praktik yang tidak baik, gitu ya. Dan termasuk salah satunya dengan menggunakan aparat, gitu ya, atau perangkat pemerintah yang ada di daerah. Nah, jadi kalau kita lihat ya terkait dengan kasus isu soal fakta integritas itu, yaitu menjadi salah satu indikasi begitu ya memang hmm, bahwa ada upaya atau potensi menggunakan instrumen-instrumen negara eh, yang membuat pemilu itu berjalan menjadi tidak apa tidak bebas, tidak adil. Nah, memang yang menarik kemudian kan kalau kita dengar selama ini yang seringkali juga mengungkapkan soal potensi-potensi kecurangan itu atau tadi memberikan alarm itu adalah dari pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya. hmm. Tapi kemudian kok yang muncul ini fakta integritas yang justru mengarah memberikan dukungan kepada pasangan ini. Nah, bagi saya memang ya artinya mencermati potensi kecurangan itu juga pada semua pasangan calon sebetulnya pada akhirnya, gitu ya. Jadi apa eh, tentu pengawas pemilu yang formal, gitu ya. Dalam hal ini Bawaslu itu memang harus mengawasi semua pasangan calon dan tim pemenangannya. Jadi tidak hanya fokus pada satu pasangan calon saja misalnya. Hmm. Yang kedua juga kan publik itu juga sebetulnya bisa melakukan pengawasan ya. Walaupun pada akhirnya kan salurannya memang melalui pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu. Karena kalau kita lihat kelaziman eh, hampir di seluruh dunia sebetulnya yang namanya pengawasan itu kan dilakukan oleh publik. Jadi kalau kita cari model Bawaslu itu di negara lain rasanya tidak ada gitu ya. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan karena pengawasan itu ada pada publik sebetulnya. Ya, jadi Hmm. sehingga dalam hal ini juga publik itu memang harus membuka mata, mengawasi, berpartisipasi gitu ya, untuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan berintegritas terhadap Oke. semua pasangan calon sebetulnya. Oke, tidak hanya peran aktif dari Bawaslu saja ya, Bang Firman ya, namun juga ada peran aktif juga dari publik untuk kemudian bisa sama-sama mengawasi dugaan-dugaan kecurangan pemilu ini. Kita sedikit singgung lebih dalam terkait PDI Perjuangan nih, Bang Firman. Kan tadi juga Bang Firman sempat mengatakan PDIP ini gencar sekali mengatakan soal isu kecurangan pemilu. Bu Megawati juga menyinggung hal tersebut, kemudian kader dari PDIP bahkan Capres dan Cawapresnya juga sempat menyinggung soal kecurangan-kecurangan pemilu yang diterima oleh tim PDI Perjuangan. Namun di satu sisi PDI Perjuangan juga diterpa isu yang sama, bahkan ini adalah fakta integritas begitu. Apakah ini bisa dilihat juga bahwa PDIP cukup concern atau cukup gentar melontarkan soal isu kecurangan, yang mana sebenarnya di dalamnya juga sedang menutupi sesuatu begitu, Bang Firman. Melihatnya seperti apa? Ya, seperti tadi sudah saya katakan ya, biasanya isu-isu kecurangan itu kan dialamatkan kepada penguasa, karena Mhm. penguasa itu punya instrumen. Eh, nah, dalam hal ini, hari ini kan yang menjadi sasaran itu misalnya adalah pasangan Prabowo Gibran, gitu ya, karena dianggap juga mendapat dukungan misalnya bahkan dari presiden. Nah, kan tetapi jangan lupa sebetulnya kalau kita lihat konteks ya, fakta integritas itu kalau tidak salah ya, kalau saya melihat suratnya itu kan ditandatangani pada bulan Agustus kalau saya nggak salah. Jadi apa, mohon koreksi kalau salah. Nah, artinya pada saat itu kalau kita membuka lagi ya, pada saat itu memang eh, Ganjar Pranowo dan belum ada pasangannya ya pada saat itu Iya. memang Mhm. salah satu kontestan yang
sebetulnya juga masih apa secara eh, apa pengetahuan publik juga memang mendapatkan dukungan sebetulnya dari penguasa pada saat itu ya. Karena kan dinamika politik kemudian yang membuat memang menjadi berubah setelah pasca putusan MK ya di bulan Oktober, lalu kemudian ya pendaftaran dan kemarin penetapan eh, nomor urut untuk pasangan calon di bulan November. Jadi kalau kita tarik kasusnya itu di bulan Agustus ya, yang kasus menyangkut fakta integritas PJ itu, ya memang itu pada saat apa situasi politiknya masih berbeda sebetulnya Hmm. gitu ya dengan apa yang terjadi hari ini. Oke, anggapannya adalah masih Ganjar Pranowo ini juga kemudian didukung oleh Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Firman ya, karena posisinya adalah Presiden Jokowi merupakan kader dari PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, Bang Firman tidak hanya soal fakta integritas saja, sekarang juga tudingan sedang muncul yaitu terkait bagaimana aparat kepolisian atau oknum aparat kepolisian disampaikan tidak netral, kemudian membantu salah satu kontestan untuk gelaran Pilpres mendatang. Serangan yang juga ditujukan atau tarikan untuk kemudian membawa nama polisi atau aparat dalam kontestasi Pilpres ini dari kacamata Bang Firman seperti apa? Ya prinsipnya memang aparat negara itu kan harus netral ya, Mhm. ASN, TNI, Polri, itu termasuk kalau di daerah itu ada kepala desa, gitu ya, perangkat desa. Itu memang bahkan di undang-undang itu dikatakan memang harus netral dan kalau tidak netral bahkan itu masuk ke dalam kategori tindak apa pidana pemilu kan sebetulnya. Eh, nah jadi prinsip netralitas itu sebetulnya seharusnya memang dipegang ya. Mhm. Dan siapa yang kemudian bisa menjamin ya bahwa netralitas itu dilakukan ya memang pemimpin sebetulnya pimpinan-pimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, karena kembali ini juga kan isu ya. Ya. Jadi ini isu indikasi-indikasi terjadi. Nah, dan ini kan bisa juga dua hal sebetulnya Mbak Nila. Yang pertama memang apakah betul ini sesuatu pergerakan yang dilakukan oleh institusi atau misalnya ada yang menggunakan istilah oknum-oknum saja ya. Karena Mhm. kadang-kadang juga soal netralitas ini tidak selalu sebetulnya menyangkut institusi ya, tapi ada oknum-oknum yang kemudian memang tidak netral dan melakukan tindakan-tindakan misalnya mendukung pasangan calon tertentu atau merugikan pasangan calon yang lainnya. Tetapi kemudian karena terlihat dia sebagai bagian dari institusi, maka kemudian ini dilihat sebagai apa sebuah tindakan dari institusi. Nah, jadi yang harus clear yang pertama menurut saya itu apakah ini memang suatu pergerakan yang by design gitu ya dilakukan oleh institusi siapapun tidak hanya Polri ya bisa TNI bisa ASN bisa pejabat di daerah dan seterusnya gitu ya atau ini dilakukan oknum-oknum yang ada di institusi. Nah itu yang pertama harus clear. Yang kedua, nah makanya untuk memastikan supaya institusinya tidak masuk ke dalam hal-hal seperti itu, maka memang ini pimpinan yang harus memberikan jaminan sebetulnya ya dan mengawasi betul perangkatnya di semua level. Dan Mhm. yang terakhir adalah soal penegakan hukum. Nah, itu juga yang menurut saya penting. Jadi, kalau kemudian memang ada indikasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh siapapun, ya diproses saja secara hukum. Toh peraturannya sebetulnya kan sudah relatif lengkap menurut saya. Jadi juga untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita taruh kasusnya Polri gitu ya, kalau kemudian ada oknum-oknum yang tidak netral ya diproses saja gitu. Itu juga untuk menunjukkan komitmen kan bahwa secara institusi polisian ya tetap berada dalam posisi netral. Sama menurut saya dengan institusi-institusi negara yang lain. Mhm. Mhm. Artinya memang sudah ada tindak lanjut yang bisa diambil ya Bang Firman ya apabila memang adanya dugaan kecurangan yang kemudian termasuk ketidaknetralitasan yang kemudian akan bisa berlanjut ke urusan kepolisian. Bang, kalau kita berbicara terkait netralitas begitu kan sudut pandang pertama yang akan dilihat adalah sosok
RI 1 Presiden Joko Widodo begitu, yang mana berkali-kali memang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres, beliau akan netral, beliau akan mendukung semuanya ketiga kontestan, kalau bisa saya sampaikan. Namun kalau dari situasi yang ada saat ini kan netralitas Presiden Jokowi ini yang paling dipertanyakan dalam hal menuju pemilu 2024. Kacamata Bang Firman seperti apa? Iya, saya sepakat karena potensi konflik of interest-nya besar. Ya, Mhm. ada salah satu pasangan calon yang bahkan punya hubungan sangat dekat. Dalam hal ini ada Mas Gibran ya sebagai cawapres sekaligus anak dari presiden. Maka kemudian bagaimanapun ada potensi konflik kepentingan di sana. Nah, sehingga memang eh, tidak ada pilihan lain bahwa presiden itu tidak hanya secara statement saja gitu ya pernyataan-pernyataan menunjukkan apa netralitasnya, tapi kemudian juga justru memberikan jaminan kepada publik ya, dalam semua tindakan eh, eh, itu memang betul-betul netral. Jadi membiarkan saja proses kontestasi itu berjalan secara fair, bahwa di situ ada pasangan misalnya yang walaupun tidak dinyatakan ya secara eksplisit, tapi publik bisa membaca gitu ya bahwa Hmm. tentu saja ada dukungan tertentu. Ya, misalnya sifatnya personal, ya hak politik juga sebetulnya seorang presiden gitu ya memberikan dukungan secara personal, tetapi karena posisinya sebagai presiden, nah dia harus menjamin instrumen negara itu netral, tidak menunjukkan keberpihakan, apalagi melakukan tindakan-tindakan ya, yang memberikan privilege, memberikan keuntungan pada pasangan calon tertentu, atau sebaliknya merugikan pasangan calon yang lain. Nah, Hmm. misalnya kita mulai mendengar isu gitu ya, ada apa baliho-baliho partai dan pasangan capres tertentu itu apa eh, dipasang oleh oknum institusi tertentu atau sebaliknya ada yang diturunkan. Ya. Nah, yang seperti seperti itu, nah itu yang saya katakan tadi bahwa kemudian kalau memang sudah ada indikasi yang cukup terang, diproses saja secara hukum, gitu ya, dan tunjukkan komitmen. Tidak hanya presiden sebenarnya, presiden kan tentu memberikan arahan kepada semua aparatnya, semua instrumen negara, termasuk di level daerah misalnya. Kita bicara tadi misalnya contoh ada PJ, semua PJ itu kalau tidak salah jumlahnya 272 nanti ya sampai akhir itu. Dan PJ itu memang diangkat langsung oleh pemerintah pusat kan. Nah, Mhm. bagaimana kembali juga itu juga membuat ada semacam apa kecurigaan pada akhirnya gitu ya bahwa PJ itu bisa netral atau tidak. Nah, presiden harus memberikan jaminan bahwa semua PJ itu walaupun kemudian mekanismenya diangkat oleh pemerintah pusat, maka mereka itu akan netral. Apalagi kan sebetulnya begini, kalau kita bicara PJ itu kan salah satu kriterianya kan memang ASN ya, Mhm. PJ atau bisa TNI Polri. Tapi mereka ini kan memang yang secara prinsip sejak awal memang harus netral. Jadi seharusnya keberadaan para PJ itu membuat eh, aparat di daerah itu semakin netral. Kalau sebelumnya dengan hadirnya bupati, wali kota, gubernur yang bagaimanapun punya afiliasi politik dan sebetulnya kecenderungan misalnya birokrasi dimobilisasi itu lebih besar. Nah, harusnya kehadiran PJ itu kan memberikan apa jaminan yang lebih besar Hmm. bahwa perangkat di daerah itu akan jauh lebih netral. Jadi kalau kemudian yang justru muncul isunya adalah PJ itu dicuragi menjadi tidak netral, kan problematik sebetulnya. Dan kembali Hmm. memang ya ini kan soal kepemimpinan ya. Bahwa presiden tentu sebagai apa dalam sistem presidensial disebut sebagai single chief of executive, dia satu-satunya pimpinan yang berkuasa penuh ya. Jadi memang dia yang memang harus memberikan jaminan. Dan Hmm. kemudian kalau di lapangan ya terjadi kasus-kasus, nah itu harus segera diselesaikan juga melalui mekanisme hukum yang berlaku gitu. Untuk menunjukkan bahwa kalaupun terjadi isu ketidaknetralan itu bukan terkait dengan institusi, itu orang per orang, itu oknum dan segera diberikan tindakan hukum. Hmm. Jaminan
jaminan atau contoh jaminan apa, Bang Firman, yang kemudian bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian tadi yang juga disampaikan Bang Firman untuk menindak adanya kecurangan dan ketidaknetralitasan dari PJ ataupun aparat yang memang seharusnya bersikap netral begitu, atau sedianya harus ada pula aturan yang juga dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jaminan bahwa memang harus netral, termasuk juga dengan RI 1 yang juga harus netral dalam kontestasi ini? Kalau aturan saya pikir sudah cukup lengkap ya. Hmm. Misalnya terhadap ASN itu selain di Undang-Undang Pemilu yang pelanggaran terhadap netralitas itu bisa masuk kategori tindak pidana pemilu. Nah, ada juga Undang-Undang ASN dan peraturan turunannya yang itu juga memberikan hukuman disiplin sebetulnya. Jadi peraturannya sudah, kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Hmm. Nah, justru yang jadi problem atau bukan problem, yang tantangannya adalah penegakan hukumnya, gitu ya, bagaimana law enforcement itu yang penting. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar bicara terus-menerus, gitu ya, tetapi kemudian bagaimana aturan itu ditegakkan. Hmm. Kalau ada indikasi misalnya PJ di daerah manapun ya melanggar asas netralitas itu, ya selain tadi proses hukum, ya kalau perlu diganti saja, dicopot, kan ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan itu. Hmm. Jadi Sikap tegas begitu ya, ya, Bang Firman ya. sikap tegas itu yang penting dan itu yang akan dinilai oleh publik, gitu ya. Karena saya pikir isu ini akan terus bergulir karena Hmm. problem awalnya tadi presiden itu rentan, memang ada potensi konflik kepentingan bagaimanapun. Nah, sehingga isu soal netralitas ini akan terus muncul. Nah, satu-satunya cara menjawab adalah ya komitmen netralitas itu ya adalah tadi eh, bagaimana menjamin aparat itu netral, gitu ya, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan kalau kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran itu harus segera ditindak. Nah, itu menurut saya cara yang harus dilakukan. Nah, karena Hmm. kalau misalnya kita mulai mendengar di sana sini terjadi eh, indikasi ketidaknetralan, tapi semacam ada pembiaran. Nah, ini yang justru kan membuat publik menjadi semakin bertanya-tanya. Kenapa kemudian sudah muncul begitu indikasinya sudah ada, tapi tidak ada tindakan yang tegas yang dilakukan, tidak ada proses hukum terhadap pelanggaran terkait netralitas itu. Hmm. Itu Oke. Sikap harus tegas. Hmm. tegas dan akhirnya ini kan soal juga public trust. Bagaimana kemudian kepercayaan publik itu tetap bisa terjaga di apa saat di mana sekarang itu tentu dinamika politik ya sampai bulan Februari atau bahkan setelahnya itu akan meningkat memang. Hmm. Oke, baik. Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo selaku orang nomor satu di tanah air begitu ya, yang juga paling rentan terkait netralitas harus bisa membawa sampai ke tingkat daerah sekalipun apabila memang terjadi kecurangan ya dicopot saja, itu dari kacamata Bang Firman seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Firman, ini kan setelah drama panjang bisa saya katakan sejak keputusan MK, kemudian MK sampai kontestasi yang juga sudah memasuki tanggal 28 besok, sudah masuk ke masa kampanye begitu ya. Kalau dari kacamata Bang Firman, apakah nantinya akan semakin panas? Kalaupun akan semakin panas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh publik untuk menjaga agar kecurangan pemilu ini kemudian tidak terus-terusan mewarnai kontestasi ini, Bang? Ya kalau panas tentu akan semakin panas ya. Ini namanya kontestasi pemilu. Ya, Hmm. saya pikir tensi politik akan meningkat tentu saja, gitu ya. Tetapi memang kan yang harus dipahami bersama adalah pemilu itu kan adalah proses institusionalisasi konflik. Bagaimana konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, itu yang pertama, yang penting menurut saya juga untuk publik. Hmm. Ini kontestasi, ya tentu namanya pertarungan, ada di sana sini tensi, tapi harus tetap damai. Itu yang pertama, gitu ya, bahwa publik itu harus menyikapi pertarungan ini sebagai sesuatu yang berjalan secara damai dan biasa aja. Nanti kalau sudah selesai ya sudah, gitu ya, pertarungannya Hmm. selesai, tidak perlu dilanjutkan. Yang kedua yaitu karena isu soal kecurangan ini ya, termasuk isu soal netralitas ini akan terus muncul menurut saya, begitu ya, terutama dalam masa kampanye. Maka memang partisipasi publik itu menjadi penting ketika kemudian publik itu juga menjadi bagian dari pengawasan.
Jadi mekanisme pengawasan nggak bisa mengandalkan hanya Bawaslu. Bawaslu itu punya keterbatasan ya dari sisi aparat kewenangannya juga. Sekarang kan relatif lebih mudah menurut saya ya publik gitu ya, dengan era media sosial ya, melakukan pengawasan dan kemudian tentu tapi juga berdasarkan indikasi-indikasi yang cukup gitu ya, ada faktanya gitu ya, bukan hanya sekedar katanya saja. Nah, kalau pengawasan itu juga dilakukan secara efektif oleh publik, menurut saya para kontestan ya yang tadinya misalnya berpikir untuk akan melakukan kecurangan-kecurangan atau bahkan misalnya aparat yang harus netral gitu ya, institusi negara yang harus netral. Kalau kemudian tahu publik ini mengawasi gitu ya, matanya melihat semua pada proses ini, mereka juga akan berpikir dua kali sebetulnya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Dan kecurangan itu biasanya terjadi juga karena publiknya tidak aware, ya. Publiknya tidak peduli. Jadi mudah terjadi kecurangan. Kalau publiknya melakukan pengawasan secara efektif, saya pikir itu salah satu cara yang justru efektif bisa mengurangi ya, meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Jadi saya pikir itu dua hal itu. Satu, pemilu yang damai. Yang kedua, pemilu yang bebas dari kecurangan. Oke, baik. Publik artinya punya peran yang juga cukup besar ya, Bang Firman, untuk mengawal kemudian kecurangan pemilu ini tidak menjadi berkepanjangan dan terus-terusan mewarnai kontestasi menuju ke pemilu 2024. Seperti itu. Bang Firman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali, Bang Firman. Salam. Tribuners, demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya, Nila Irda, dan juga pengamat politik dari Unpad, Bang Firman Manan. Dalam program Tribun News on Focus lainnya masih akan ada bahasan-bahasan lain bersama dengan saya Nila Irda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.